bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan di tengah malam bertasbihlah kamu, dan di penghujung siang bertasbihlah kamu. Mudah-mudahan hatimu menjadi ridha. Amin. Amin. Surat Taha 130. Jadi perintah Allah pertama, bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Ini perintah Allah gitu ya. Kita disuruh Allah bersabar terhadap apa yang dikatakan manusia. Kenapa kita harus bersabar Bapak Ibu terhadap ucapan manusia? Karena selama kita hidup di dunia ini, dipastikan tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari celaan lidah orang lain. Sehebat apapun dia, sesaleh apapun dia, sebaik apapun dia, pasti ada lidah-lidah yang akan mencelanya. Ya, saya ini begitu sehebat apapun, sebaik apapun, pasti ada yang benci dengan saya. Dan kalau mereka benci, pasti mencaci, mencela, menghina saya. Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia di muka bumi, tapi tidak sedikit lidah yang mencaci dan menghina beliau. Nah, itulah kenapa kita disuruh bersabar atas ucapan manusia, karena tidak ada manusia yang akan selamat dari lidah orang lain. Karena begini Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, paling tidak ada 3 perkara yang manusia selama di dunia tidak akan selamat darinya. Ada 3 perkara yang semua kita pasti tidak akan bisa selamat dari yang 3 itu. Apa yang 3 itu yang manusia tidak bisa selamat darinya? 1, rasa lelah dan capek. Jadi lelah, letih, capek itu tidak akan bisa kita selamat. Setiap hari waktu latih, saya latih, panik. Kalau kesandaran kan tidak latih. Kalau orang latih kena kesandaran. Ya Pak. Dia kan latih itu. Memang begitu dunia. Selama kita di dunia kita capek lelah. Ya, tidak bisa dihindari. Begitulah dunia. Tidak akan pernah manusia selamat dari rasa capek dan lelah. Hingga tidur pun tak tidur. Dah ibu saya lalu, tak kejauh. Padahal lalu mati juga, tapi panik juga. Ibu makan pun latih juga. Kalau sudah makan taman banyak mana? Tak ada. Karena bahkan orang makan itu pakai ringgit, orang pakai ringgit kok payah. Jadi berkilo lama makan keringet itu payah makan keringet. Kan orang payah ciri-cirinya pakai ringgit kan. Orang pakai ringgit makan itu payah makan. Kalau ibu makan tak panik keramannya, panik itu. Tapi yang terakhir itu semua lelah. Dan itu memang sudah dijanjikan Allah di surat Taha 117. Ya, surat Taha 117 kata Allah, "Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Dulu ketika Nabi Adam di surga, kata Allah, "Hei Adam, hati-hati ya nih dengan yang satu nih, maksudnya iblis. Jangan sampai kau ikuti dia. Nanti kalau kau ikuti dia, kau keluar dari surga dan engkau saya kirim ke dunia. Kalau engkau saya turunkan ke dunia, selama di dunia engkau akan capek dan lelah. Fatashqa. Tashqa yang capek, lelah, panas. Itu sifat dunia. Bapak itu makin tua, makin latih. Itu makanya kalau tua, pada sama sampai jam dengan cara
ceramah udah kuda ini. Enak. Kita latih itu. Latih. Ya kalau udah tanggap itu kita latih namanya. Sebentar ini apa aku kalau sampai 95 udah tanggapnya kapal itu. Jadi itu tanpa latih. Itu sifat dunia ya. Nah kita akan bisa selamat dari yang itu tuh lelah dan capek. 2. Manusia selama di dunia tidak akan selamat dari lidah manusia. Itu disebutkan di surah Al-Anfal 63 ya. Al-Anfal 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai engkau infakkan seluruh dunia ini untuk menyenangkan hati orang, engkau tidak akan bisa menjinakkan semua hati manusia. Apalagi orang satu di dunia biaya hidup tiap bulan. Apa jamin biaya hidupnya tiap bulan orang dari dunia pasti juga ada yang tidak puas dengan kita. Pasti juga ada yang mencaci kita, yang mencela kita. Tidak akan mungkin semua hati manusia bisa kita tundukkan dan menyukai kita. Dunia begitu. Saya ini begitu banyak fans saya, tapi sebanyak fans saya itu sebanyak hater saya. Ya, setiap orang punya fans, punya hater. Itu adat ya dunia begitu. Jadi kalau aku ingin semua orang setuju dengan kita, keliru itu. Keliru. Mustahil. Tidak. Apa pengurus ada gaji jadi pengurus tadi Pak? Di masjid itu gaji Pak jadi pengurus. Nah, ya. Sehebat-hebatnya di pengurus kok ada gaji Pak? Keraju banyak Pak. Mencaci maki banyak belakang teman-teman jual Pak. Kalau tidak dapat 5 Pak jadi pengurus berarti di wib pengajian yo cacinya, tidak diatur pengajian yo cacinya, di kebuin kok cacinya dulu, tidak di wib caci bahasa dulunya, tidak dulu Pak. Itu ada dunia begitu. Selama kita di dunia tidak ada lidah kita, di kita yang selamat itu. Pada keundangan jadi Lukman jual anaknya baik ke pasar. Baik ke pasar pada beranak yang anak bujang dibuatlah kendaraan keledai. Nah keledai itu kan ketiknya kau. Ketik itu surang-urang keledai itu. Dibuatlah keledai sikul kecil Lukman ke anaknya dewa ibu di anak. Wa amma naik ke keledai lah belayah main lo keledai itu. Jadi daya ini anaknya untuk orang-orang di pasar kecil orang. Iku anak tak tahu tak apa pun dalam jalan ini oleh keledai. Agak cenderungkan anaknya. Mana komentar orang tu kecenderungan dulu nak lelah ni. Dia dah hindai, angin lu keledai. Nah ini Lukman kata keledai tu anak melo. Keseluruhan orang seorang agak cenderung iku apa tak tahu tak. Enggak anak awal berjalan awal kata keledai. Kadang kalau di Lukman kecenderungan, nah iya nih berdua lain. Renangin tekledai kedua tekledai ke. Lalu pulang ke dari pasar, sebut kalau kecenderungan, itu orang berdua kau tak otak. Keledai sakit kau berdua ada itu. Kecenderungan Lukman tapi itulah ya. Turun lainnya. Berdua orang ini keledai dua. Ada dua anak lain keledai belakang. Kesulitan orang dari masa itu orang sudah mau utang orang dulu. Kendaraan ada orang jalan ya. Kan salah itu. Kecil Lukman anaknya tak betul aja. Awak gendong keledai kelam. Aku juga gendong keledai kelam. Kecil orang bersebut rugi dulu orang dulu. Awak ketika keledai kok keledai dia awak. Coba ibu cari. Tak kado orang yang setuju ke positif gawat tak dulu. Sebaik-baik kerajuan waktu dulu cacing gitu. Itu buktinya kita tidak akan pernah mampu menjinakkan hati semua manusia. Mustahil. Itu dunia begitu. Nah,
Ya kayak tadi dah, walaupun tak ada yang mencela saya, tapi soal tadi banyak dari mana. Tapi kalau pulang sebagian, dia mana suka dengan saya ya kalau begitu ada sedikit. Yang suka dengan saya tinggal, yang tak suka pulang. Begitu dunia, tak mungkin kita orang suka sama kita semua. Ya. Sebanyak yang syukur gratis, sebanyak itu yang benci. Sebanyak yang syukur kepada boleh, sebanyak itu benci. Sebanyak yang syukur kaca, sebanyak itu benci. Manusia betul-betul tak ada dia. Jadi kalau ibu ya tak mau ya dicaci ulang, dihina ulang, juga ada syukur lain. Saya kan dalam syukur hampir dicaci, dihina. Dunia begitu. Nah yang ketiga, manusia tak bisa selamat dari kematian. Nanti Bapak baca surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu betapapun kerasnya usahamu lari darinya, pasti dia menemuimu. Ini kematian tidak bisa kita selamat darinya. Pasti pada waktunya dia mencari dan mendatang kita. Nah karena itulah kalau Bapak Ibu sudah masuk ke surga nanti, barulah Bapak Ibu sampai ke tempat namanya Darussalam. Itu kenapa surga disebut Darussalam. Nanti baca surat Al-An'am 127. Lahum Darussalam 'inda rabbihim. Kalau kalian sudah masuk surga, barulah kalian sampai ke Darussalam. Apa itu Darussalam? Darussalam itu artinya tempat yang di sana kita selamat, namanya Darussalam. Tempat yang di sana kita sudah selamat. Selamat dari apa? Dari kita tadi. Makanya Darussalam pertama di surga tidak ada lagi lelah, capek, tidak ada lagi. Di surga pun tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Nanti baca surat Fatir ayat 35. Allazi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kata Allah, kalau mereka sudah sampai ke surga, maka tidak ada lagi capek dan lelah. Maka di surga itu nanti orang itu mauta, galak, mauta, makan, minum, mauta, itu raja mauta. Banyak berarti mauta. Ya. Orang kalau sana dulu banyak micik. Cuma kurang kayu itu ada mauta banyak. Orang kalau sana dulu banyak mauta. Orang-orang susah pun membudding sejari ada tanah. Maka di surga itu disuruh awak mauta. Kan pun ada lagi ada. Cuma ada dalam surat Yasin kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penduduk surga itu selalu sibuk. Tapi sibuknya tak menyenangkan. Sibuknya itu fakihun, menggembira. Suara saya masih kedengaran ibu? Masih jelas ya? Kalau ibu mau taruh berarti boleh kan? Nah jadi Bapak Ibu di surga itu tidak ada lagi capek. Jadi kalau kita pun bicara itu semuanya kenikmatan. Ya. Maka Ibu tanya kalau aku tidak orang labok di seluruh, ada orang labok nyoda laki, ciri orang laki itu labok. Kalau apa-apa tak ada hanya keramat itu laki itu. Ya. Nah memang orang kalau laki labok.
Di surga tak ada capek. Jadi surga tua makan bakara, makan mauta itu. Aku suruh foto, ibu orang mengecek-ngecek sih itu teman. Mengecek itu bahasa Arab ibu. Bahasa Arab. Untuk raja-raja bahasa Arab. Itu kemana ya? Itu situ kamu orang itu orang Bandung kan jauh. Ya raja kalau sholat kalau raja itu pandai juga. Itu kemana itu tidak pandai ngecek. Untuk saya. Jadi di surga itu tidak capek lah gitu, aman dari rasa lelah. Jadi nanti orang tidur lagi di sana. Jadi kalau pondok kasu di surga itu kasu santai di situ tuh, kasu santai, tidak ada kasu lalu. Ya, kasu santai. Karena orang lalu itu orang payah. Ya, jadi tak bantu orang lalu itu, tidak payah bantu yang kamu, kan terlalu payah. Ada suruh dulu. Makanya Darussalam namanya. Yang kedua di surga tidak ada lagi caci maki celaan. Seperti baru baca surah Yunus ayat 10. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Allah di surga itu kalau ada orang bicara, bicaranya salam. Salam. Ya damai. Jadi di surga itu tidak ada lagi perbantahan, tidak ada lagi perbedaan pendapat, tidak ada lagi di sana itu orang yang itu memata-matahkan kita. Kalau dunia itu orang ngecek orang cayo itu. Di surga tidak ada begitu. Di surga pula kalau mau itu sayu siapa? Upin-ipin mau. Kalau upin mengecek ipin betul. Kalau ipin mengecek upin betul. Begitu kalau di surga itu Pak, tidak ada orang yang kamu bantah. Jadi kalau apa-apa yang tidak ingin dibantah orang, jadi dunia ini tidak boleh. Karena surga itu Darussalam, kita sudah selamat dari lidah orang lain. Tidak ada lidah yang mencaci kita. Jadi surga tidak boleh bertangga-tangga berupa-bangga, ya kan? Yang ketiga, manusia di surga itu tidak ada lagi mati, sudah selamat dari mati. Nanti baca surat Kahf 34. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke surga, inilah hari yang kalian tidak akan mati lagi. Ya. Jadi surga itu tidak ada lagi mati. Di surga itu sudah mati, tidak ada mati. Itu kenapa Bapak Ibu, karena mati tidak ada lagi di surga, maka tidak ada orang sakit dan orang tua di surga. Sebab sakit dan tua itu sebab mati. Bapak mati ya waktu jantung, sakit kan? Bapak mati butuh gula, sakit kan? Di surga tidak ada orang sakit, orang pasal ibu masih tak ada suruh. Kalau sudah suidong pun ada. Kan bantu pada hak-hak suruh. Tidak ada lagi orang sakit, tidak ada lagi. Sehat selalu. Kalau sakit, ibu ujung mati mati ke puncak dari segala penyakit. Itu makanya orang kalau mati komplikasi. Jantung sakit, paru sakit, iko sakit, mati itu puncak sakit Pak. Ibu acok sakit kan? Acok lah mati. Bapak udah mati. Ada puncaknya. Asal puncak sakit mati juga pasti mati. Kalau mati itu puncak dari semua penyakit. Makanya akumulasi dari semua penyakit itu mati. Makanya mati itu membuat orang hilang segala sesuatu kesakaran dan mati. Nah puncak itu. Makanya di surga tidak ada orang sakit, karena mati tidak lagi, karena mati itu selalu sakit. Ya, ibu mati ditabrak kendaraan sakit tuh, ya, mati karena jatuh sakit tuh, mati ditabrak atau meledak bom mati sakit tuh, mati di bangunan sakit tuh.
Makanya sakit itu puncaknya mati. Di surga kadang tidak ada mati, tidak ada orang sakit lagi. Ada. Nah di situ juga ada tua. Tua itu jangan mati juga. Andai tidak sakit-sakitnya, terakhir mati dia turun gitu. Tidak ada sakit lepas masa 90 tahun, tidak ada sakit-sakit lepas. Mati. Ditanya oleh kawan, meninggal ibu tu yuk. Sakitnya tak ada sakit lepas. Dimakan usia. Tahu tak? Maka yang tua tak ada di surga, karena nanti di surga itu usia kita 30 tahun selalu. Matahari dah hidup lagi di sana. Nyawa usia bertambah kok tambah matahari. Matahari dah ada di muda badannya deh. Usia bertambah tambah. Bahkan di surga itu ibu-ibu nanti dalam hadis sahih itu selalu ada operasi plastik setiap hari Jumat. Jadi setiap minggu di surga itu nanti kita berkumpul di mall. Jadi ada transfer di surga itu nanti transfer. Datang makan mall tuh, lalu bertiup angin. Lalu kata Nabi, penduduk surga itu ibu-ibu di surga itu bertambah cantik 70 kali dari minggu yang lalu. Setiap minggu wajahnya bertambah cantik dari minggu yang sebelumnya. Jadi ibu-ibu di surga itu besok makin minggu makin cantik, makin minggu makin cantik, makin minggu makin cantik. Surga. Tapi kalau di dunia makin minggu makin disui, makin keriput. Kami jawab kita nggak tahu keriputnya capek. Kalau ibu capek keriputnya. Sampai 45 sudah mulai keriput. Kami 60 mulai masih kacau. Makanya raja di dapurnya. Tidak bukan di dapur, memang begitunya diciptakan dari ya yang hidup cairannya banyak. Kalau diciptakan dari yang padu dari batu bata. Kalau perempuan diciptakan tulang rawan yang lembut yang lunak. Di cairan ibu-ibu kok banyak, cuma kok badannya lunak. Badan lunak itu gampang keriput. Awak badan awak hari pak, tulang otot-otot awak hari. Cuma kok sampai kok keriput. Kalau ibu capek keriput itu lunak badannya banyak air. Gitu. Nama itu tuh makin minggu ibu makin turun sebekor macam orang. Ibu sabar tarik pak. Ibu belum mandi baca minggu. Nah, waktu mandi ibu baca minggu. Tiap hari buat ibu-ibu tiap hari buat camin. Jadi ini masih ada lah baca. Tuan tak ada mandi deh. Dicari. Isu kesudahan ibu takui menjadi jaminan. Karena dunia begitu, dunia itu bukan darussalam di surga. Itu kenapa surga disebut darussalam. Manusia selamat dari capek, selamat dari lidah manusia dan selamat dari kematian. Nah, tadi kunci apa kita? Pembahasan kita kan kata Allah, kita tidak akan selamat dari lidah manusia. Ini salah satu yang tidak ada selamat lidah orang. Nah, pertanyaannya, kalau bapak ibu dicaci orang, dihina, kira-kira apa responnya? Kira-kira. Nah, ini ya. Karena Al-Quran mengajarkan kalau ibu bapak dicaci maki orang, ada responnya. Ada 5 cara merespon cacian yang diajarkan Allah. 5. Ibu pilih saja mana yang mau. 5. 1. Kalau bapak ibu dicaci orang, dihina orang, balas caciannya dengan cacian yang serupa. Boleh. Nanti baca surat An-Nahl 126. An-Nahl 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kau dicaci orang, balas seperti caciannya. Bila kau disakiti orang, balas seperti yang diperlakukannya kepada Allah. Suruh bimisli, seperti. Kalau ibu di hari ini dengan kambing kau, ibu kecil kau kambing. Al-Quran suruh. Apa kau dia baru baru boleh. Tapi tidak kita apa kalau kadang mau baru kadang ada boleh. Ini berlebih dah boleh lepas. Berlebih. Ini berlebih boleh lepas. Jadi kalau dulu isi kampung binatang kalau dulu kan pak. Kambing baru, bahasa punya kambing baru, tapi kembali gajah.
Itu dulu kan. Ya. Itu boleh. Itu Al-Quran suruh baca lagi An-Nahl 126. Ditapluk orang apa? Tapluk aja. Sakancap menapuk. Tak boleh lebih kancap apa? Ya tapi tak boleh lebih sakancap itu. Tanggal giginya. Begitu. Tapi tak boleh nak cici tanggal gigi, dua tanggal gigi. Dia kalau cici kan. Capi dari bawah, capi kan dari bawah itu. Ya kita boleh. Itu Allah suruh. Luku aja di mata tapi luku di situ. Kisah seperti itu. Itu boleh kan? Dia Bapak Ibu kalau ingin membalik boleh. Dicaci maki orang kau. Ibu selalu kau. Itu. Samanya kau banyak itu kau itu. Itu dibolehkan ya. Kalau nyedo orang ibu edo orang punya. Gitu. Dia mau itu boleh. Kalau ibu tanya boleh dibalik Ustaz boleh, tapi seperti dimisli sama. Ini yang paling bawah standar orang. Kalau dia membalas seperti yang dia terima. Yang kedua, apa responnya? Diam. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci maki orang antos. Itu pernah dicontohkan Maryam di surat Maryam ayat 26. Nanti baca Maryam 26. Kan ceritanya Maryam itu melahirkan anak tanpa suami. Maryam itu wanita salihah, kerajaan duduk sujud di masjid. Tiba-tiba hamil beranak, orang duduk di masjid, orang bayi pada siang malam di masjid, hamil dan pakai suami, itu viral beritanya. Langsung viral. Kalau orang produksikan Ramadan hamil orang paham. Yo, Ramadan kan dua sekali kalau kita aja. Ikut kerajaan sujud siang malam di masjid hamil. Apa tak heboh berita heboh. Maka setiap Maryam lewat dicaci maki wanita ini. Masalah caci maki manusia. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya saum. Saum artinya saya menahan. Imsak, saya menahan. Lan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan bicara. Ini respon yang baik. Ibu dicaci maki orang antuk danga. Punya panik surang berarti. Labi dengan kecil panik ini baik. Jangan tak percaya ibu. Kau mengecil kau panik ibu. Mengecil lama kau panik. Aku kau panik, kecil panik dong. Kalau yang boleh dulu aku panik dong. Iya, sakit kau mengecil. Pakai karyawan mengecil kau. Aku orang kalau dia mencaci maki, kau antuk kau saya, tu panik betul. Lah panik dengan panik. Nyo caci maki orang kau tak pernah membaiki awak tadi. Ibu mencaci maki aku lah masa dia aku. Tak segitu juga. Tak ada pengaruh ke hidup saya. Caci maki orang tak akan mengubah takdir saya. Puja-puji orang tak akan mengubah nasib saya. Allah kalau sudah menghinakan saya sedunia memuja saya hina juga. Allah kalau memuliakan saya sedunia mencaci saya mulia juga. Dan mengubah hidup saya. Tidak usah kita repot dengan ucapan manusia. Dengar dia. Itu pasti. Cuma setan tak namu loh. Namu ibu masuk. Setan. Makanya ibu kalau dibilangin suami, antuk sih, itu panik saja. Penyelamat saja. Habis itu lapar kalau ibu kau leper-leper antuk sih pakannya. Dia mencuci menggosok. Nyapu. Kalau kamu pada kamu setengah jam itu berhenti gitu. Ya tak? Itu caranya. Coba ibu kalau dapat efek, ibu lapar itu dia nyapu dulu. Cuci. Lalu ada kecil lah. Coba tu gosok lah. Sampai situ. Iya. Tapi kalau dilawan itu jadi itu sering kiki gitu.
rumah tuh jadi sepatu. Padahal itu cuma kan jam sepak. Tapi itu ikut dia tuh. Sudah ada apa dengan mau kecil itu. Artinya apa itu? Itu cara kedua tuh. Kalau ibu dicaci maki orang, antuk bisa apa? Tiga, ibu kalau caci maki orang apa kalau caci maki orang? Responnya doakan keburukan dia. Apa dicaci maki orang itu ada tanggung kecil, ada sudu binti kecil. Maka bapak doa ya Allah dan kasutjuk bapak tuh. Boleh Pak, boleh. Sehingga masa dapat isu apa itu saja kan? Boleh. Nanti baca An-Nisa 148. Ya, An-Nisa 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah benci doa yang buruk. Kecuali Allah cinta kalau doa yang buruk itu keluar dari lidah orang yang disakiti. Mendoakan buruk orang itu tidak boleh. Allah benci doa itu. Tapi kalau itu keluarnya dari lidah orang yang disakiti, Allah mencintai doa dia. Dan Allah kabul. Kalau ibu bisa menyakiti orang, penyakit tangannya kalau berdoa untuk keburukan kita. Tinggal menunggu waktu celaka kita. Karena Allah langsung menjawab doa kita. Makanya kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 3 doa. 1 dakwatul walid, doa ayah untuk anak. Nah, memang kalau doa ayah apa? Dari ibu. Kalau berbakti ibu. Kalau surga ibu. Kalau keredaan ibu. Tapi kalau minta doa ya ayah, bukan ibu. Kenapa? Karena kedekatan ayah dengan Allah itu lebih daripada kedekatan ibu dengan Allah. Kenapa? Karena ibu ini banyak lost kontak dengan Allah. Dia pernah haid dan lost. Dia pernah hamil, melahirkan, menyusui, ibadahnya banyak yang asal jadi. Mungkin ibu-ibu beribadah enggak maksimal, mungkin dia 50 ibu. Ketika beranak kedua ibadah kuasa jadi itu tak ajar sebetulnya dari itu. Makanya ibadah ibu tak banyak. Makanya Nabi pun memberikan isyarat, ibu kalau ingin masuk surga yang penting salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Hanya 2 itu. Karena nanti ibu masuk surga digabungkan dengan suaminya. Kita semua orang masuk surga dengan imamnya kata Nabi Allah. Makanya ibu nanti masuk surga jawab dulu. Bimbang bahasa bapak dulu. Bapak fulan dan nyonya. Itu Pak panggilan itu. Silakan ke surga Firdaus pintu AP. Nah itu calon itu. Itu makanya ibu nanti di padang mahsyar itu di akhirat itu jangan telinga ibu itu. Asal tadangan nama bapak ibu, ibu capek. Jadi ibu mengenyak itu cici ibu. Suami itu lah mengenyak ibu. Iya, kita pakai bin di situ. Ya, maka apa binnya itu? Ya, misalnya namanya Yusuf bin pakai bin itu. Yo Bapak Yusuf bin fulan. Nah, silakan. Dan nyonya masuk itu. Oh, kalau kata aku itu disuruh sudah. Kui kan suruh kui. Karena amal kami itu banyak dari ibu. Kami tidak pernah haid. Ya, kami tidak pernah hamil melahirkan. Jadi ibadah kami, kontak kami dengan Allah itu tidak pernah lost. Sejak kami diwajibkan salat sampai mati, salat kami tidak putus. Amin. Tidak putus. Sejak kami wajib mandil sampai mati, salat tidak putus. Ibu banyak putus-putus salat ibu. Maka kontak ibu dengan Allah agak lebih renggang. Makanya doa ayah yang dikabulkan. Bukan berarti doa ibu tidak dikabulkan. Nomor 1 doa ayah. Maka minta doa ke ayah. Yang kedua doa yang dikabulkan itu doa orang puasa. Itu makanya
ayat doa diletakkan di tengah ayat puasa. Al-Baqarah 186, 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa, 186 uji budak watadani izadani. Saya jawab doa orang yang berdoa. Kenapa di tengah ayat puasa doa? Karena doa yang paling diijabah itu ketika berpuasa. Orang berpuasa itu diijabah doanya. Nah yang ketiga, doa yang tidak ditolak itu dakwatul mazlum, doa orang yang dianiaya atau disakiti. Jadi ibu kalau menyakiti orang, lidahnya, tangannya, orang itu tak melawan ke ibu loh. Mungkin tidak bisa melawan ibu loh dan lama, tapi yang berdoa kepada Allah, meminta kehancuran kita, maka selesailah kita. Maka jadi lidah itu. Ya. Bisa jadi orang tidak tahu yang melawan, mungkin doanya miskin, mungkin status sosialnya rendah, lalu mengecek kalau maknya gini, sehingga katakan perasaannya, coba doa nih. Habis itu, ya. Nah, makanya ibu kalau disakiti orang, boleh berdoa, doakan situ. Buruk boleh buruk doanya, ya. Tapi ini responnya tidak terlalu baik. Yang keempat, ibu bapak kalau dicaci maki orang, apa responnya? Tuh di surat Qaf tadi, surat Taha di 130. Fasbir ala ma yaqulu, bersabar, wasabbih bihamdi rabbika, baca alhamdulillah. Jadi kalau ibu dicaci maki orang, kamu alhamdulillah, baru alhamdulillah. Gitu. Iya, baru alhamdulillah Ustaz. Berdasarkan hadis Muslim, setiap orang yang mencaci kita, dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Amin. Kalau dia tidak punya amal untuk ditransfer, dosa kita yang ditransfer ke dia. Apa baca alhamdulillah kita itu? Makanya kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, namanya muflis. Muflis itu orang yang bangkrut katanya. Muflis. Siapa yang bangkrut? Orang yang datang di hari kiamat bawa amalnya yang banyak, bertentang-tentang salat, puasa, zakat, harus lengkap. Tapi masalahnya syatamahaza, mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Darabahaza, tangannya menzalimi orang. Akalamalahaza, harta orang belum dia kembalikan. Maka semua amalnya dikirim kepada orang. Habis amal dia, dosa orang dilemparkan ke dia. Dia pun dilemparkan ke neraka. Jadi Bapak Ibu kalau mencaci maki orang, maka amal itu dikirim ke dia. Orang ini tidak tahajud, tapi pahala tahajudnya banyak, karena orang dia kirim. Orang ini tidak baca Quran, tapi pahala baca Qurannya banyak, karena ibu yang rajin baca Quran, aku yang mengirim. Habis amal itu tidur. Itu makanya Pak Presiden itu kalau tidak kabujung dia dicaci maki, mandang banyaknya besok. Kalau tidak kabujung Pak Presiden itu, jadi bikinnya besok selesai. Tinggal di sana selesai. Sama lagi, makanya imam kalau salah keraju imam Pak, salah keraju imam. Bagaimana tegurannya? Subhanallah. Tidak dirubah salahnya lain. Subhanallah. Salahnya lain, jadi berubah subhanallah. Tapi salahnya lain, tinggalkan. Lanjutkan sholat sendiri, terus ikut dia. Begitu adabnya. Jadi mencaci maki, pangkat imam Allah. Tidak boleh mencaci maki pemimpin, tidak boleh. Karena kalau kita caci maki, kita rugi sendiri. Karena amal kita dikirim ke dia. Itu bakal bangkrut kita di akhirat. Itu makanya setiap kita dicaci maki orang, fasabbih bihamdi rabbik, baca alhamdulillah. Gitu. Jadi ibu kalau dicaci maki orang, alhamdulillah. Kalau didapuk orang, alhamdulillah. Tidak bodoh, mana bodoh? Tapi pahalanya apa? Bodoh itu. Besok ibu dicaci maki orang, di akhirat ketika dapat transfer pahala itu menyasar kadang di mana tidak satu orang mencaci yang bodoh. Kalau satu orang mencaci yang kemana banyak? Ya kan? Syukur ibu kalau yang mencaci ibu tuh, alhamdulillah.
Nah, itu agak baik responnya. Yang kelima, apa responnya? Nanti baca surat An-Nur 22. Surat An-Nur ayat 22. Jadi An-Nur 22 ini waktu cerita Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Aisyah. Aisyah ini istri Nabi. Abu Bakar karena orang kaya, kasih BLT ke orang miskin tiap bulan, bantuan langsung tunai. Jadi BLT itu Abu Bakar yang pertama dia. Tapi dia tidak caleg Abu Bakar itu. Ya, memang BLT itu ikhlas Pak. Orang miskin dikasih BLT. Salah satu yang dapat BLT Abu Bakar itu namanya Misbah. Namanya Ibu Faya. Tiap bulan dikasih bantuan oleh Abu Bakar. Apa yang dilakukan Misbah? Misbahlah orang yang menyebarkan fitnah Aisyah berselingkuh dengan ini tiap bulan dikasih makan oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Kau tiba jawab tu Pak, baca itu takut ujung. Tapi Abu Bakar apa yang dilakukannya? Waliyafu walasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, dimaafkan, dilupakan, tetap BLT dilanjutkan, tidak dijawab. Itulah respon yang paling baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau apa dicaci maki orang, ambil baru beko masa boleh ayam mantan itu. Itu respon yang paling baik. Iya, ada tabu waktu, lagi 1.000 Pak. Mau tabu juga dapat 1.000 lagi. Korespon yang paling hebat. Korespon yang paling hebat. Nah, kira-kira beko kalau dicaci maki orang, yang mana kan dipilih? Satu, betul lima. Cuma dengan lima. Kalau taruh turun kafe, ya kan? Alhamdulillah. Dah baca alhamdulillah loh. Ini jadi boleh. Doanya nih. Nah, dah bisa antok turun gitu. Dah kalau antok bisa apa dia deh? Ya kan? Antok boleh. Ya. Itu cara kita merespon celaan dan cacian orang. Ya, yang kelima yang paling dicintai Allah apa? Yang paling dicintai Allah yang kelima, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada mereka yang berbuat baik, kepada mereka yang menyakitinya. Yang dicintai Allah. Tergantunglah level rohani Bapak Ibu yang mana kali dipilih. Yang kedua, aku pada tidur orang itu Pak. Kamu sedang gosok, waktu kuliah Bapak. Masuk orang teju kok, pelakak kepala Allah. Kamu tagak, kau ajar, kau balik, saya kecil aku memang itu. Ketika kau belum tahu cara kau Pak, kau mau balik, saya langsung. Kalau gini kau agak tinggi juga. Ya, tapi Bapak Ibu jangan kau di kilo, kau dah aku, alhamdulillah, alhamdulillah. Pemimpin Ustaz, kau sana pemimpin tak mana Ustaz? Tak amanah. Kan jauh di akhirat besok. Tugas awak tak boleh mencecat-mencat. Kalau tak tunjuk kan? Ya Allah, dulu saya pilih dia karena saya meyakini dia baik. Tapi sekarang dia menyimpang katanya saya melepasi dari dia ya Allah. Tak ada urusan dengan saya lagi. Ya kalau orang melepas ini boleh be. Nanti di akhirat hubungannya oleh. Tapi kalau apa tak belapai jadi ya dia hubung besok. Sama ibu kuciang ibu tu kalau berjalan-jalan dari atuk tengah malam ibu minta tanggung jawab di akhirat apa? Kuciang ibu. Ibu kunci ibu paling dari yang diatur tengah malam. Tengah dua lalu ulang. Ibu kalau masalah dia itu kunci ibu. Iya. Iyalah harap di rumah. Yang terkait di rumah atau hukum di rumah. Kalau ibu ini kembali diri dari kunci itu anda kalau dulu itu apa ribu orang. Itu kerjakan Tuhan ya Allah. Kunci yang kau ada urusan jauh ya Allah ya. Lalu apa yang Pak? Apapun yang terjadi di kunci yang kau sudah kau ada dompok jauh ya. Apa dah? Selamat ibu. Biasa pacaran memilih ibu. Ini tak kait ibu kan tidak bisa. Coba ibu nak kunci terus sumpah kunci malam-malam tu. Oh kecil bisa urus sendiri itu. Kalau dia merawat orang itu, jadi dia turun lagi. Pacah-pacah turun lagi kena turun plastik lagi kan. Pacah bagi dia kaca-kaca jatuh lagi bisa kawin. Tolong ibu jago kunci ibu tu. Ya. Iya memang salah waktu sudah dia transfer awalnya ibu.
Kalau ini menyakiti ibu, menyakiti tak awak sebab orang tua awak milih awak. Terus kita apa pun jadi ibu. Ajak punya boleh, aku dah sampai sen. Ya, apa milih pemimpin? Salah kalau dulu apa tak jawab apa ini? Oke, jadi apa akan lebih? Kamu dah sentuh. Kalau menyimpang itu akan jawab. Tapi kalau tak apa ini mah? Apa menyalahkan urusan begini mah? Berarti keputusan itu keputusan apa? Macam tu juga tarik wang. Polisi A, kan dia. Kemudian dalam hutan tu bersalah bos tak. Tak perlu saya jawab lagi kalau apa lebih. Baca cuma Selama dia berbuat baik dan jalan kebaikan, saya bersama dia ya Allah. Tapi kalau dia salah, saya berlepas diri dari dia. Harus berlepas diri. Namanya bara'ah. Penting tu. Ibu memilih pemimpin yang Allah ini orang kita pilih karena saya yakin dia ingin berbuat baik. Tapi kalau dia menyimpang di jalannya, saya berlepas diri dari dia ya Allah. Coba kalau milih pemimpin. Kau dah bapak jawab ini diambil sebut. Itu lah dulu bapak pemimpin. Ini mengenai sujud, Ustaz. Kan dalam hadis itu dijelaskan seperti ini. Manusia yang paling dekat kepada Allah itu ketika waktu sujud, Ustaz. Jadi saya pernah melihat keterangan hadis itu bukan dilakukan Nabi di waktu berjamaah tapi salat sendiri. Bagaimana dilakukan berjamaah, Ustaz? Kalau berjamaah aturannya bila imam disebut imam karena wajib diikuti. Bila dia takbir langsung takbir. Bila dia ruku langsung ruku. Bila dia sujud langsung sujud. Bila dia duduk langsung duduk. Tak boleh bertikai gerakan dengan imam. Allahu Akbar begitu bergerak. Allahu Akbar bergerak. Kalau ada juga imam dah duduk Allah Akbar itu sujud itu makmum pembangkang namanya. Ya kan siapa ya komando baris berbaris kan? Maju jalan langsung kan? Ikut maju jalan dia istirahat. Itu nak pembangkang kalau sudah komandan dah. Anu kan disimpan ke rumah gitu. jadi dia perintahkan dari aku setengah imam duduk tak. Iya namanya berjamaah. Patuh ke komandan. Tak boleh makmum menentukan sana. Tidak boleh. Kalau dia sama itu ketika sendiri lamakan sujud sendiri. Kalau ibu bapak sembahyang surah, gak saja menunggu cukup lah sampai kangen komandan. Tapi kalau berjamaah ikut imam, kaidah begitu. Maka Nabi kalau sholat berjamaah itu cepat sholatnya, bacanya pendek, khafif sembahyangnya. Kalau capek, bukan capek, bukan cukilin, tapi khafif ringan. Kalau ringan Nabi sholat berjamaah tak panjang-panjang, tak lama-lama. Di belakang banyak orang sakit lutut. Karena tak terlalu orang sembahyang berjamaah itu tak pensiun banyak. Berdiri seloyong-loyong. Punya baca Al-Baqarah di muka panjang lantar. Agak jenuh dan bisa dah ke situ sembahyang lain tak boleh. Nah, itu maka kalau berjamaah, khafif sembahyangnya ringan. Baca ayatnya sabih isma rabbikal a'la wa duha wal laili. Itu ayatnya standarnya kata Nabi. Tidak boleh panjang-panjang. Bahkan Mu'adz bin Jabal dimarahi Nabi kena panjang baca ayat dalam salat ketika jadi imam. Kalau sendiri lama kan, maka Nabi kalau sembahyang malam suruh sampai bangkak kakinya. Kalau bangkak kakinya satu rakaatnya Al-Baqarah dan Ali Imran rakaat. Nabi salat malam itu Al-Baqarah, Ali Imran rakaat. Waqul huwallahu inna ataina wa min jannah itu mereka. Itu apa? Harusnya kalau sholat sendiri lama, sholat berjamaah cepat. Itu. Jadi sujud lama kalau sembahyang surah. Berarti kalau kita jadi imam sujud lama itu boleh? Boleh. Kalau imamnya lama sujud ikut pula lama jamaah. Yang tak bolehnya imam sujud cepat jamaahnya lama itu tak boleh. Tapi kalau lama warna sujud katakan pada lagi matinya semua. Ini saja dibaca kasus di Kalimantan Barat. Sujud kan? Nggak cukup saja apa itu kalau kata-kata itu mati. Jadi kok tak lama imam kau sujud jadi capek mati hendak kadang-kadang tak boleh. Bisa jadi pun ada boleh tapi sujud dulu. Dia bisa jadi imam lama mana lalu ketika ini ibu aduh duduk je.
Kamu bisa jadi ada penghubung itu mah. Nah, kan lama kita ada gitu. Makanya itu kalau ada standar sujud Korea lama rasanya. Salah satu dari jamaah itu pendidikan kepalanya. Agak apa sujud imam sujud ini? Iya cakap tak. Jadi memastikan imam Korea itu tidak lagi gitu. Karena tak sedikit imam Korea mati dan soalnya itu. Tapi Ustaz ada permintaan kalau sujud tuh agak lamakan dikit. Saya bisa dapat berdoa. Iya, kalau memang imamnya sujudnya lama, makmum tidak boleh berdua. Ikut kan? Ini masalahnya lama itu tidak standar ya Pak. Lah di bumi ini, sampai ini, di bumi ini pasti sujudnya kalau lupa. Apa agak cilik, codak ke bawah. Pastikan diberi dah. Boleh itu. Tapi kalau ada tunggunya, gantian lah. Mereka tak itu. Nah begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan banyak dari kurang mohon maaf kalau menikah sudah dari kita atas surga untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.